Baiklah, saya akan membaca hasil resume saya yang berjudul plagiarisme. A. Pengertian plagiarisme sebagai besar institusi, khususnya institusi pendidikan tinggi, saat ini sedang menerapkan kegiatan yang sangat jelas mengenai integritas akademik dalam hal Plagiarisme terjadi ketika seseorang menggunakan hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan miliknya tanpa memberitahu pemilik aslinya. Kamus ini menjelaskan mengenai hasil kata plagiarisme yang berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiarius yang berarti penculik, atau plagium yang berarti sebuah penculikan. Tindakan ini berupa tindakan yang tidak baik untuk dilakukan di lingkungan akademik, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan peneliti di perguruan tinggi. Suryana 2016. B. Dasar hukum plagiarisme. Plagiarisme yang saat ini sedang menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan, semakin merakyat. Perilaku plagiat menjadi perhatian masyarakat dan materi riset teknologi dan pendidikan tinggi dalam melakukan pengecekan dan pencegahan yang bertujuan untuk mengatasi tindakan tersebut. Dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2000 tentang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. 3. Surat Dirjen Dikti Nomor 1311 DC 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat. Surat edaran ini berisi penjelasan terhadap Permendiknas 17 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat 3. 4. Surat Dirjen Dikti Nomor 190 DT 2011 tentang validasi karya ilmiah. 5. Edaran Sekjen Kemristekdikti Nomor 203 SJVI 2015 tentang himbauan pencegahan dan penanggulangan ijazah palsu dan plagiat. 6. Surat Dirjen Dikti Nomor 3298 DT 999 tentang upaya pencegahan tindakan plagiat. C. Tipe plagiarisme. Tipe plagiarisme memiliki beberapa variasi kata berdasarkan pendapat asli itu sendiri, namun ada umumnya mengarah pada hal yang sama. Beberapa tipe plagiarisme adalah sebagai berikut. 1. Plagiarisme kata demi kata. Penulisan penggunaan kata-kata penulisan lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. 2. Plagiarisme atau sumber. Plagiaris offshore. Penulis menggunakan
Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. 4. Self-plagiaris. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis memverifikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarisme adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki beberapa perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan, sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Salah satu aplikasi yang membantu kita melakukan pengecekan plagiat juga memberikan tipe-tipe plagiarisme adalah sebagai berikut: 1. Clone 2. Ctrl+C 3. Fingerplace 4. Remix 5. Fragile 6. Hybrid 7. Mashup 8. 404 Error 9. Aggregator 10. Retweet D. Penyebab terjadinya plagiarisme. Beberapa faktor penyebab yang menimbulkan perilaku plagiarisme adalah sebagai berikut: A. Faktor budaya 2. Usia penelitian 3. Kurangnya pengetahuan tentang tata cara penulisan karya ilmiah 4. Kurangnya pengetahuan tentang plagiat 5. Kurangnya waktu dalam menyelesaikan tugas 6. Kurangnya kontrol sosial 6. Mudahnya mengakses informasi. Sanksi yang masih belum diterapkan oleh semua lembaga.